Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tadi Timar kembali hadir menyapa penjenengan pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah di jam istirahat saya ingin menjawab pertanyaan beberapa teman, antara lain dari teman saya yang bergerak di media, menanyakan terkait dengan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi aparatur pemerintah desa. Pada kesempatan ini rekan-rekan izin saya menginformasikan, karena sebetulnya sudah pernah saya bahas masalah ini pada saat lomba desa. Di sela-sela penilaian ada teman media yang menyampaikan, kemudian saya jawab, saya pikir itu sudah mewarnai. Tapi pada kesempatan ini ada pertanyaan lagi, maka izinkan saya mengulas dan mengulang sebagian dari apa yang saya sampaikan supaya semuanya jelas. Jadi aparatur pemerintah desa itu bisa dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplinnya sesuai dengan peraturan itu saya tidak kupas panjang ya, langsung aja. Ada 3 klasifikasi: ringan, sedang, berat. Ringan ini tarafnya sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis, itu masuk klasifikasi ringan. Kemudian sedang itu sampai dengan pemberhentian sementara, jadi ada tahapannya. Dan yang ketiga adalah hukuman disiplin berat, itu berupa penjatuhan hukuman pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat karena melakukan kesalahan. Nah, sekarang saya ingin sampaikan ke penjenengan terkait dengan yang pertama, mekanismenya. Jadi desa, kecamatan, kabupaten itu merupakan satu bagian dari sistem pemerintahan di pemerintah daerah, di mana masing-masing subsistem ini punya kewenangan tersendiri. Penjatuhan hukuman disiplin ini rekan-rekan tidak harus berjenjang. Artinya harus lewat ringan, sedang, baru berat, tidak. Tapi bisa saja langsung sedang, berat, atau bahkan langsung berat, itu bisa. Mekanismenya di Magetan ini kebetulan ada 2 contoh kasus ya, yang kemarin sudah keluar LHP-nya. Jadi alurnya demikian. Camat selaku organisasi perangkat daerah yang menaungi desa di tingkat kecamatan itu punya kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan. Jadi mohon izin saya ingatkan kembali Bapak Ibu Camat, tugas penjenengan beserta kru, beserta teman-teman kasih dan sekcam yang ada di kecamatan itu melakukan monef setiap 3 bulan. Hasil monef itu kan ada tindak lanjut, misalkan ada kekurangan, ada dugaan kesalahan dan lain sebagainya, itu tugas camat adalah melakukan pembinaan. Nah, ketika dibina sudah tidak diindahkan lagi oleh pemerintah desa atau oknum aparatur pemerintah desa yang disangkakan melakukan tindakan tersebut, maka secara hierarki camat melaporkan kepada bupati. Atas laporan camat ini, bupati biasanya berkoordinasinya atau memerintahkan 2 institusi, yaitu yang pertama PMD, yang kedua inspektorat selaku aparat pengawas instansi pemerintah yang mempunyai fungsi pengawasan dan penindakan. Setelah dievaluasi ternyata bisa dinaikkan ini. Misalkan saya dari PMD koordinasi dengan inspektorat, kemudian ada sesuatu yang ternyata berdasarkan masukan camat tidak diindahkan lagi, maka kami mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini adalah tahapan di mana aparatur atau oknum aparatur yang diduga melakukan tindakan indisipliner ini atau tindakan berpotensi melakukan tindak pidana ini dilakukan pembinaan. Setelah dilakukan riksus, namanya keluar yang disebut dengan NHP. Untuk diketahui rekan-rekan, naskah hasil pemeriksaan atau NHP ini domainnya di teman-teman aparat pengawas instansi pemerintah, dalam hal ini inspektorat. Jadi inspektorat dalam bekerja ini tidak bisa dicampuri.
Setelah keluar hasil sementara pemeriksaan, itu disampaikan lagi kepada yang bersangkutan untuk ditanggapi. Makanya namanya masih naskah hasil pemeriksaan atau NHP. Setelah NHP selesai dalam batas waktu tertentu, biasanya itu 3 hari biasanya diberikan waktu untuk menanggapi itu. Nah, ketika 3 hari masih ada potensi, maka NHP ini akan berubah statusnya menjadi LHP. Laporan hasil pemeriksaan ini dilaporkan oleh inspektorat kepada bupati. Nah, dalam hal ini kepala daerah ada 2 kewenangannya. Yang pertama mengikuti saran, karena sifatnya rekomendasi, mengikuti saran yang dibuat oleh inspektorat, atau bupati mengambil tindakan tersendiri di luar dari sarannya inspektorat, itu boleh. Karena beliau adalah kepala daerah yang mempunyai kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi. Tapi lazimnya hasil pemeriksaan inspektorat itulah yang dijadikan bupati sebagai dasar. Setelah keluar LHP, maka yang bersangkutan punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan ini yang berupa rekomendasi ini. Di situ ada penjatuhan hukuman disiplinnya. Misalkan seperti yang terjadi di 2 desa kemarin yang bermasalah karena diduga melakukan penyelewengan keuangan negara, maka rekomendasi inspektorat itu adalah diminta untuk mengembalikan. Ketika hasil dari inspektorat itu diminta untuk mengembalikan, maka PMD, camat tidak punya kewenangan untuk merubah hasil LHP itu. Jadi tugas kami adalah memastikan bersama camat LHP itu bisa dijalankan. Artinya ketika itu disuruh mengembalikan, ya dikembalikan. Ya. Nah, biasanya di situ ada hukuman disiplinnya lah. Biasanya kalau sudah seperti ini, seperti lazimnya yang 2 desa yang kemarin bermasalah ini, dia diberhentikan sementara dari jabatan pokoknya, kemudian diminta untuk menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Apabila dalam kurun waktu 60 hari tidak diselesaikan, maka bisa dijatuhi hukuman disiplin berat seperti yang tertuang di dalam LHP. Jadi di LHP itu sudah bunyi rekan-rekan, si A dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian sementara dan diminta mengembalikan kerugian negara selama dia menjabat, misalkan diberi waktu 60 hari. Ketika 60 hari tidak diselesaikan tanggungan itu, maka yang bersangkutan sudah bisa diberhentikan sementara. Jadi naik statusnya dari disiplin sedang menjadi hukuman disiplin berat. Nah, ketika LHP tidak ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, maka APIP, aparat pengawas instansi pemerintah, itu berkoordinasi dengan APH dan melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada APH. Jadi APH ini kalau dalam hukum tata usaha negara yang dijalankan lewat LHP ini, posisinya menunggu dari laporan. Berbeda ceritanya dengan suatu desa misalkan bermasalah, kemudian yang menemukan ini APH. Jadi bukan dalam tingkat tata usaha negara, tapi sudah langsung masuk ke ranah pidana. Artinya kami melihatnya tidak ada permasalahan, inspektorat tidak ada permasalahan, ternyata APH menemukan. Maka APIP bergeraknya belakangan. Kami bergeraknya belakangan menunggu hasil dari APH itu bekerja. Ketika APH ternyata terbukti dan inkrah, maka putusan tata usaha negaranya menyesuaikan. Contoh, ada di salah satu desa kami, seorang pejabat kepala desanya bermasalah. Ini yang menemukan awalnya adalah dari APH. Maka kita tunggu prosesnya yang sampai sekarang belum inkrah. Nanti setelah inkrah baru putusan pemberhentian, misalkan terbukti bersalah, maka pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan hormat baru bisa dijatuhkan berdasarkan putusan dari hukumnya. Jadi inkrah ini menjadi kunci ketika proses hukumnya berjalan duluan. Tapi kalau proses administrasi berjalan dulu, maka apabila administrasi ini sudah mentok, inspektorat atau APIP
aparat pengawas instansi pemerintah itulah yang melaporkan. Artinya ketika ini tidak dikembalikan, berarti prosesnya lanjut. Yang bersangkutan diberhentikan tetap atau dijatuhi hukuman berat dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya. Berbeda ketika dijatuhi sanksi terus dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan kan artinya yang bersangkutan mengindahkan hasil pemeriksaan inspektorat dan perintah dari kepala daerah untuk mengembalikan melalui rekomendasi. Maka perbuatan itu dianggap selesai. Nah, kecuali ada bukti lain, dia mengulangi lagi, maka penjatuhan hukuman disiplinnya bobotnya semakin meningkat. Jadi pada prinsipnya supremasi hukum ini tetap, teman-teman, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Makanya saya himbau pada kesempatan ini teman-teman saya, seluruh aparatur pemerintah desa, lembaga desa, dan BUMDes yang menjalankan fungsi, menjalankan anggaran dari pemerintah melalui APBDes ini, jalankan tugas penjenengan dengan baik sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Itu kira-kira rekan-rekan penjelasan tambahan saya seperti yang saya sampaikan ke salah satu teman media kemarin yang menanyakan. Mudah-mudahan ini lebih komplit lagi. Jadi pemerintah tidak tinggal diam, tetapi pemerintah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Artinya ada rambu-rambu, ada batasan yang harus dijalankan. Terima kasih. Selamat Hari Kartini, selamat untuk Kartini-Kartini Indonesia. Selamat para pejuang perempuan. Semoga momentum Hari Kartini ini membawa kebaikan buat kita bersama. Sampai ketemu lagi dengan saya Eko Muryanto di konten Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.